juga untuk di hari terakhir game pertama di MVP season yang kedua. Betul sekali, dan sudah mengudara pesawat kali ini bergerak dari Mongnai menuju ke arah Camp Alpha. Terlihat Bulls Chaos yang tadi baru saja mendapatkan winner chicken dinner belum turun nih. Kita sudah akhirnya di pertahanan, mungkin akan menuju ke tempat yang mereka biasa inginkan. Dan itu dia turun satu persatu sepertinya scrapping dari Bulls Chaos sendiri. Dan kalau kita lihat mungkin nanti daerah-daerah utama, karena Big Run sekarang sudah bermain akan menuju ke arah bagian bootcamp. Kemudian juga Paradise masih ada beberapa tim yang mengisi Painan. Onyx akan bergerak ke sana, dan ingat, karena ini adalah Sunhawk, tentu untuk bergerak ke tempat yang kalian inginkan hampir semuanya bisa, asal sabar atau enggak ngayun maksudnya. Ya betul, masih possible lah ya untuk mereka bisa tuju kembali untuk di circle ataupun di zona-zona awal. Dan untuk zona awal pun masih membagi dari pulau-pulau yang berbeda dan juga Kadogi. Nampaknya di bagian area Camp Alpha ada pertemuan dari dua tim yang berbeda untuk saat ini. GC Vicious dengan satu tim lagi, harusnya mungkin Daisy kah? Karena Daisy ini masih ada di sekitaran bukit-bukit dari pulau, sorry dia di pulau Alpha tapi nggak ke campnya, tapi ini dia ternyata Daisy yang bertemu. Benar Daisy berarti ya? Iya benar, Tapi Daisy. dua doang di sini, sedangkan duanya tadi ada di bagian seberang dari bukit Camp Alpha ini sendiri. Jadi tidak baik sama sekali. Mengingat GC Vicious ada 4 orang sih. Ya betul, dan dari segi quality player juga jauh diuntungkan dari tim GC Vicious. Dan dari seorang Chicks masih nge-hold angle juga di satu buah area compound yang ada, masih belum membuka tembakannya sama sekali, belum membuka informasi juga. Dan di situ mereka juga masih meraba-raba pergerakan dari tim GC Vicious. Dan step udah mulai terdengar dari telinga sebelah kanan, bahkan di pertemuan juga terjadi di area lainnya. Sebelah mana? Sebelah kanan. Keren. Kan stepnya kedengeran. Iya kan? Keren. Lanjut. Dan juga pertemuan datang dari dua tim yang berbeda kembali, dari seorang Cacau bertemu dengan player dari tim RBCL. Bahkan Cacau, wow, sudah mulai memberikan gertakan dengan menggunakan S12 kayaknya. Betul sekali, ini weapon yang kayaknya harus kita sematkan kepada seorang Babila ya, karena seringkali digunakan oleh seorang Babila, tapi kali ini Close Quarter Combat tidak akan teralahkan. Cacau belum punya Vast, belum punya dibuka pintunya, ternyata ada Prefire, dan itu adalah sebuah pancingan keluar dari Cacau, tapi tidak ada Vast. AK yang begitu kuat, mau dilakukan end, kenapa? Sebelum memanfaatkan peperangan sampai selesai, sebuah hal yang harus tidak dilakukan oleh RBCL justru dia lakukan. Dia tahu masih ada lawan kedua, dia masih prima, kenapa memilih untuk end terlebih dahulu? Justru sekarang dari Simba kembali bisa mendapatkan satu playernya dan satu eliminasi atas tim RBCL. Ya betul, berarti ada misplay tadi ya. Betul. Dari player tim RBCL, karena dia benar fokus banget untuk nge-end. Tapi entah kenapa ataupun satu player dari tim bets lagi dan lagi. Tadi yang gue jelasin Wendy. Iya, Wendy belum tahu ya? Belum, Jadi ada belum. satu player dari tim Simba yang sakit. Oh. Jadi beliau ini nggak bisa bermain, tapi sportivitas dari tim ini adalah manajernya yang melakukan login. Tidak ada joki sama sekali. Wow. Yang penting API-nya jalan. Karena kita mungkin buat teman-teman yang belum mengerti, ini room yang digunakan berbeda dengan room kalian fast tour, room kalian turnamen-turnamen biasa yang nggak official. Ini menggunakan API, makanya tim itu bisa kelihatan logo, tim itu bisa kelihatan statistiknya seperti ini karena ke 64 player harus login Windy. Oleh karenanya tetap login walaupun tidak dimainkan. Jadi tidak ada joki di Simba 276. Iya betul banget, karena dari hari pertama juga kita kan sempat heran ya kan, kita bingung ya kan. Satu player kenapa kok dia kena blue zone terus? Ya. Ternyata itu alasannya, dan berarti dari Simba juga mereka Siapa keren namanya? banget. Bats Siapa namanya tuh, coba bisa dilihat gak? Mungkin S276 bisa kita Simba. doakan bersama-sama semoga yang bersangkutan cepat sembuh lah gitu ya, agar bisa kembali lagi selain berkompetisi tapi beraktivitas sehari-hari juga, karena jika lo sampai dirawat kan berarti penyakitnya serius gitu, nggak main-main gitu ya. Siapa namanya? Gabriela Gracia Teresia Beatrice Montolalu. Nah semoga cepat sembuh buat beliau, dan shout out banget dan respect untuk Simba 276 tetap bermain secara sportif ya, walaupun harus tidak bermain dengan 4 orang seperti itu. Betul-betul. Tapi kalau kita lihat dari Simba kan mereka nyetorin 5 player kak, berarti nggak bisa diganti gitu playernya. Mungkin ya itu dia, kita nggak tahu secara mungkin ketika ada kesempatan bisa ngobrol sama Simbanya, atau mungkin dari pihak Simba boleh untuk DM kita nih. Betul. Entah kami yang bertugas hari ini kepada panitia atau kepada caster-caster lain, biar kita bisa sampaikan lah ya, karena bagaimanapun tentu ada pendukung Simba di luar sana juga. Pastinya. Yang mau melihat gameplay terbaik dari tim Simba 276. Betul, kan ini juga season yang kedua untuk S276, kembali lagi join di PMVB season yang kedua, dan dari tim Onyx. Kalau kita lihat dari hari yang kedua, mereka juga udah mulai menunjukkan progresnya. Terlebih lagi untuk di hari yang ketiga juga untuk pembukanya juga Onyx udah mulai stabil lagi, udah mulai berani lagi, dan udah mulai step up lagi lah untuk Onyx yang kita kenal di season yang pertama. Harapannya bagus sih ini sih. Iya, Karena gameplaynya bagus banget, eliminasi langsung 12 sesuai dengan catatan Odi dia tadi. Luar biasa banget dari Onyx X sendiri, tapi ini dia Vanilla. Tapi gue agak terdistract
Vanilla ini. Apa tuh? Kayak buka latte. Oh iya mirip ya. Oh iya mirip. Iya Oh kan? iya Iya kan? mirip betul. Tetapi nampaknya ada kemiripan rotasi dari dua tim ini. Dari seorang Vanilla mencoba untuk take down dua player, tapi nampaknya di follow juga pergerakannya oleh seorang Fran dan akhirnya take down satu player, dan nampaknya seorang Natalia masih bisa mendapatkan satu buah bisa bersembunyi dari serangan dua player tim LBCL. Oke, first aid sudah digunakan memang dari tim BF di sana ya, tapi kemudian berapa lama dia bisa bertahan di sana karena hanya sebuah batu, bahkan terus ditembaki terus menerus dari tim RBCL. Mereka kehilangan satu orang setelah melakukan fight dengan tim sebelumnya itu. LBCL yang diculik di awal-awal. Iya, yang tadi pakai Thompson. Simba, betul sekali. Dan sekarang sebagaimana gue katakan, seberapa lama karena hanya ada sebuah batu yang menahan dia dan lawannya, akhirnya buat tim BF kali ini harus kehilangan dua player tanpa fight yang benar-benar on point. Bahkan Vanilla masih bisa untuk melakukan loot sembari dilihat orang yang menjadi lawannya tadi nih. Iya betul. Dan dari Batam Flux, Nadia juga nampaknya udah pasrah aja karena udah nggak ada follow up lagi dari minimap, juga nggak mungkin dua player tim Batam Flux follow up juga. Dan dari Itulah. Void. Tadi kalau kali 6 gak direduce ya. Oke, kita kembali lagi fight antara Void dan juga tim Young and Free Windy. Wow, betul. Dan nampaknya dari seorang Caroline dia berani banget langsung buka sucinya juga dengan begitu tembakan AKM-nya via di take down dari POV angle seorang Caroline. Luar biasa sekali Caroline, bahkan mengganti karena bagian FPV. Sekarang ada hipfire yang ditembakkan untuk bisa melakukan prefire secara lawan. Kira-kira kalau ada di sana kamu dan baby terus menembakkan dengan M4 kali 6-nya, bahkan kembali lagi men-swarming in, dapatkan satu player lagi dari Young and Free. Bisa the last woman standing yang terlihat, ada satu lagi tidak bisa melakukan backup dan mengalahkan terus masuk sekarang bagian depan. Low HP membuat seluruh player Young and Free di sini semuanya ter-take down rata. Pulang ke lobby oleh Void Demeklik Windy. Wow, di bawah 8 menit Void sudah sukses meratakan satu tim untuk back to the lobby, yaitu dari tim Young and Free yang nampaknya nggak bisa bermain begitu bebas untuk di Sanho kali ini. Dan dari Jadi pun akan coba scouting lagi, akan coba circling around aja menggunakan bagi yang dia masih miliki, akan coba scouting lagi melihat dari area satu buah obstacle dan Void. Mereka memenangin fight benar-benar clean banget tanpa kehilangan satu player pun. Betul, bahkan tadi backup berupa satu player menggunakan bagi yang mengambil sebuah sisi tembakan dari lawannya itu yang Free, membuat semuanya semakin cepat. Satu player tersebut turun menggunakan DBS dan clean the fight, berkata Windy, tanpa kehilangan satu punggawa, bahkan tidak ada knockdown sama sekali diberikan yang Free kepada tim Void. Tapi ada satu pergerakan yang menurut gue cukup menarik dilakukan oleh ya, biasanya mereka bermain ke arah bagian kuarnya seperti ini, berarti pergerakannya lebih sentral. Kali ini dilakukan oleh Bigetron Ace Windy. Iya betul, dari area bootcamp mereka langsung mengambil ke bagian sisi kuarinya untuk saat ini. Dan memantau juga di bagian depan ada tim Void, ada tim Alter Ego juga, tapi mungkin dengan jarak yang masih begitu jauh, belum akan ada engage fight untuk di menit-menit sekarang untuk tim Bigetron Ace. Mereka sama-sama nyaman banget, mereka punya compound, mereka punya circle juga, mereka akan mendukung nantinya zonanya akan shifting. Oh, pantas mereka bisa cepat ke arah bagian kuari. Tadi kita melihat ada klub RB dan satu mobil lain, menandakan memang Bigetron ternyata mendapatkan vehicle ya, berarti di sekitaran bootcamp yang membuat mereka bisa cepat untuk masuk ke arah bagian kuari, karena nggak dekat jarak antara kuari dengan bootcamp kalau berjalan. Ingat, kalau berjalan, karena di Sanhok tempatnya makin kecil, jadi nggak bisa kita samaratakan dekat jauhnya dengan Miramar dan Erangel. Bisa jadi kelihatannya dekat, tapi kalau di Sanhok karena orang-orang di sekitarnya juga bisa jadi dekat, atau dalam artian lebih dekat daripada Erangel Miramar ya, mereka bisa tertembak gitu loh. Makanya punya vehicle membuat Bigetron Ace cepat menuju ke arah bagian kuari. Betul, dan tentunya juga untuk Bigetron mereka udah nggak punya kontainer lagi untuk di area minimapnya, masih nyaman banget. Dan dari tim GC pun mereka juga udah touchdown, udah mulai masuk juga ke area mereka, dan akan mengintai juga ke area tim Bulls, di mana Bulls tadi dua playernya mereka nyebrang langsung lewat jalur perairan. Itu dia, berenang mereka tadi kita lihat ya di bagian laut atau sungai, terserah kalian mau menyebutkannya apa. Ini digunakan memang karena ada predik zona mungkin ya, karena tadi menuju ke arah bagian bawah. Betul. Mungkin ada prediksi either menuju Charlie atau Bravo, karena kalau menuju Alpha kayaknya udah hampir nggak mungkin ya. Lihat zonanya udah menuju ke arah bagian bawah banget. Betul. Berarti dari Bulls juga masih cukup santai juga, dia udah mulai touchdown masuk ke bagian area Pulau Bravo-nya lewat area pinggiran-pinggiran daripada bootcamp. Berarti yang tertahan masih ada dari tim GC Vicious yang masih bagian area Pulau Alpha di bagian tepinya persis, dan akan segera menyeberang untuk bantingan zona selanjutnya udah pasti dari tim GC Vicious harus bergerak lagi nyebrang ke area Pulau Charlie ataupun ke Pulau Bravo-nya. Aduh, ini zona yang membingungkan lah ya, bisa kita katakan ya, karena masih zona galau. Mungkin sekarang yang masih cukup full senyum adalah Onyx yang memang sedianya berada di bagian Painan, tempat yang cukup sentral, mereka masih bisa bertahan beberapa waktu. Tinggal kita lihat lagi-lagi perbedaan antara Sanhok dan Erangel Miramar. Kita akan melihat mungkin commit fight-nya atau commit zone-nya di zona keempat, tapi kali ini Bulls dan Daisy. Iya betul, dan juga nampaknya dari seorang Kiat langsung melakukan sebuah needs, ingin memaksimalkan momentum yang dia miliki, dan 3-2-1 ditahan, dilontarkan juga, akhirnya akan
dia mengenai player dari tim Bulls, tapi ternyata enggak. Splash damage-nya masih bisa memberikan damage gitu, berarti ke tim Bulls untuk saat ini. Ini mempunyai map knowledge cukup baik di game kali ini, tapi Daisy nama apa retreat kalau mereka masih punya 4 orang, mereka masih punya beberapa obstacle, util dari Bulls cukup banyak yang dilemparkan, dan ini membuat akhirnya peperangan harusnya nggak akan terjadi dalam beberapa waktu dekat ini. Daisy tarik mundur lagi, sedangkan Bulls akan cukup diuntungkan karena mereka akan mendapatkan high ground yang mereka inginkan. Mereka punya sniper tower juga di sana, dan lihat pergerakan yang sangat cerdik digunakan oleh Crystal. Dia tahu 3 temannya di bagian atas, dia coba mengamati di bagian pertengahan tebing, dan ternyata Daisy untungnya lebih cepat cekatan turun lagi dari bukit ini, Windy. Iya betul, ini berhati-hati banget sih untuk gameplay dari dua tim ini. Dari Crystal juga sempat scouting tadi ke bagian area bawah sekitaran jembatan juga. Dan dari tim Bulls juga nampaknya juga mereka masih cukup safe, masih cukup aman juga. Dan sejauh ini untuk zona juga pun memudahkan karir mereka. Dan dari tim BNW mereka nge-split 1-2-1 untuk posisi sendiri. Dan dari tim Boy pun diingat juga pergerakannya oleh seorang Nikki dan juga Nacha dari tim BNW untuk saat ini. Gue suka banget sih tim ladies, makin kesini udah makin berani untuk melakukan split ya. Bukan split tanpa arah, bukan split tanpa makna, tapi pertama minimal banget untuk vision mereka lebih luas. Kedua wilayah tentunya yang dari BNW, dan ini pengulangan kayak kemarin lagi ada Onyx yang melakukan pengamatan secara bagian alter ego, tapi yang berbeda sekarang adalah lebih berani. Mereka sekarang melakukan tembakan. Kemarin ngeliatin doang, sekarang lebih berani lagi. Cecil bahkan udah melakukan tembakan dengan M4, dan kali ini 4 granat masih ada di saku yang bisa dilemparkan ke bagian bawah. Diurungkan mungkin karena jaraknya cukup jauh, tapi apakah akan dilempar Cecil? Cecil masih agak galau kayaknya. Lempar atau enggak, sementara alter ego ternyata ada 2 player di bagian kanan yang kalau Cecil nggak aware, ini bisa berbahaya juga bagi diri dia. Iya saya betul, karena bagian sayap kanan ataupun blind spotnya itu dikuasain oleh tim alter ego juga. Tapi kalau misalkan kita berbicara dari segi setupnya, formasinya masih sama, nggak ada perubahan. Dari Oni hanya mengirimkan 2 player mereka dan masih dengan member yang sama juga dari Cecil dan juga South Pay. Dan dengan tembakan tadi juga oleh seorang Cecil belum mampu bisa menemukan tim alter ego, maka di hold lagi, ditahan lagi juga, dan South Pay pun masih mencari informasi juga, dan alter ego akan coba nahan juga di bagian keempat karena sulit juga untuk tirannya untuk fight di area seperti ini. Betul, tapi ini yang kemarin gue bahas ini dengan Junior, dimana inilah gameplay Sunhawk yang sering gue lakukan. Gue gak mau semuanya dalam compound, gue gak mau juga semuanya di bagian open field. Kalau bisa menguasai keduanya, menurut lebih baik. Karena apa? Pertama, kalau fightnya ada di bagian open field, kita tarik ke arah bagian compound, teman-teman kita bebas tembakin dari compound. Pun juga kalau ada di bagian open field fightnya, di bagian compound, kita bisa tuh bermain di luar compoundnya, dan teman kita di open field menembak. Jadi inilah ada balancing dari gameplay yang bisa lakukan kalau kita dalam zona. Kalau nggak dalam zona, tentu kita nggak bisa memilih gitu ya. Kita melakukan apa yang bisa dilakukan, either semuanya full compound atau full outside gitu. Tapi tembakan tadi melihat Cecil melakukan prone dari seorang latnya mungkin belum tercipta kali ini untuk mendapatkan hit mark ke arah Cecil. Ya betul, masih belum bisa mendapatkan good luck-nya untuk seorang Vepar. Dan dia coba mundur sedikit karena mengenai tembakan ke tim Onyx entah dari tim Alter Ego maupun dari tim Bigetron. Karena kalau kita akan melihat dari bagian mapnya juga dari Bigetron bisa mengintai juga ke bagian defense dari tim Onyx. Dipakikan dulu untuk biar lebih safe lagi, biar lebih aman juga dari tim Alter Ego. Dan dari Lin pun dia mendengar tembakan yang dilayangkan dari tim Bigetron, diamati juga pergerakannya dari Vepar ngarahin POV-nya ke tim Onyx, dari Lin menjaga POV dari tim Bigetron tadi. Ini ya, ini kan sekarang ada training baru yang diperkenalkan oleh PUBG Mobile ya, yaitu untuk staff dan juga weapon. Menurut gua mungkin untuk beberapa player veteran terkesan remeh gitu ya, tapi gue pribadi akhirnya coba untuk melakukan hal tersebut, melakukan pelatihan tersebut. Dari step kita memang beda sekali ketika step di rumput, di tanah, di papan, di lantai 2, lantai 3 itu ngebantu banget. Dan menurut gue apa yang dilakukan Lin tadi adalah bentuk pengalaman lah untuk tidak adanya sound visualization, tapi dia jadi bisa terus mengetahui di mana letak tembakan. Terkesan remeh, tapi kalau dalam kompetitif itu informasi yang berharga. Itu penting. Berarti di kanan kita ada, di mana kita ada, itu bisa kita petakan dan teman-teman kita membuat gerakan kita berikutnya. Bro, kanan tadi ada tembakan. Berarti nggak boleh nggak aware bergerak di kanan. Betul. Apalagi juga fitur di PUBG Mobile kan juga banyak banget ya kan, ada enemies ahead ya kan, bisa nanen di minimapnya juga. Maka sekarang juga kalau misalkan kita di flatpad kita bisa bentuk jalur rotasi kita juga ya kan untuk di mapnya sendiri. Tapi kalau gue nggak enemies ahead. Oh enggak, apa tuh? Musuh di depan. Widih, beda lagi ya, suaranya beda. Karena kan sekarang banyak voice pack-nya. Iya betul. Dan juga kayaknya banyak juga lemparan utility dari tim Daisy untuk mengembangkan kembali pergerakan dari tim GC Vicious. Bahkan dibatas juga dengan lemparan molotov dan di follow juga dengan tembakan UMP, bahkan diserang Kenshin mendapatkan pick up seorang glow dari tim GC Vicious. Ini bagus banget Daisy yang tadi melakukan retreat fight melawan Bulls, kali ini akan berhadapan dengan GC Vicious. Oh, dia nggak lihat karena bagian kiri tadi ada di bagian bawah jembatan satu player, tapi ternyata justru dibalikan keadaan satu knockdown. Akhirnya Daisy berhasil kembali mendapatkan kedua kali ini dari situ
situation dari seorang Kate. Harus melakukan revive terlebih dahulu untuk membuat player kembali berimbang. Smoke dikeluarkan terlebih dahulu dan membuat akhirnya revive bisa dilakukan. Daisy kali cukup diuntungkan karena setidaknya 2 player dari GC udah gak aktif. 2-nya lagi dari bagian pinggir sana dan cukup jauh sebentar Simba. The last moment standing dikejar oleh RBCL. Maju karena bagian depan tembakan dengan UMP dan ternyata belum menjadi the last moment standing karena masih ada di bagian atas. Tapi Simba kesulitan dalam fight kali ini. Ya betul, masih ada The Last Warrior untuk Simba untuk S276 dari seorang Bebita yang coba diburu kembali, dan untungnya untuk player tim RBCL dari seorang Ram bisa di revive juga dengan posisi untuk saat ini karena Bebita juga pasti nggak akan coba engage face lagi, dia coba mundur lagi, coba untuk menyelamatkan placement point tertinggi untuk tim S276 di game kita yang kedua. Sebentar lagi menuju ke arah bagian zona keempat yang tadi gue sempat sebutkan 4x4 map Sanok ini akan mulai jelas bagaimana end game-nya ketika berbicara zona keempat. Dari tim Daisy sepertinya ada upaya melakukan dilakukan olehnya tapi terbuka banget apakah ada tembakan, akhirnya tembak mendaratkan satu. Itu dia sebuah fatal movement yang dilakukan oleh Daisy. Smoke-nya nggak sampai ke arah bagian kiri tapi dia melakukan loot. Untungnya counter fight-nya cukup on point mendapatkan headshot ke arah helmet level 1 yang dimiliki oleh Hoti, yang membuat Hoti harus melakukan healing tanpa first aid jadi cukup lama, Wendy. Yes betul, dan tembakan tersebut sebagai bentuk sebuah free fire juga untuk seorang Kenshin bisa mundur lagi, bisa crowded juga, dan bahkan dari tim Aditama udah mulai berusaha untuk bergerak juga dari seorang Thomas menghindari lemparan multi dari seorang Manda, tapi untungnya lemparan multi tersebut masih belum bisa menjangkau posisi dari seorang Thomas dari tim Aditama, juga ada backup player juga yang datang dari tim Aditama untuk saat ini. Betul sekali, BF yang hanya misalkan 2 orang tentu ini tidak akan mudah bagi mereka untuk bergerak, apalagi yang dilawan adalah Thomas atau Relin kala itu yang bermain di bagian bonfire, punya pengalaman cukup banyak. Dan lihat Aditama, bahkan satu orang itu Thomas tadi sepertinya agak sengaja ditinggal di bagian belakang untuk melakukan sebuah fight dengan 2 orang BF, sementara 3 orang lainnya kita menjaga di bagian pinggir sungai yang lain yang akhirnya membuat mereka siap bergerak ke kiri atau ke kanan tergantung zona yang nanti akan menuju ke arah bagian mana. Dan sepertinya dari Vanilla akan mendampingi Thomas agar terjadi position agar bisa melawan BF. BF ada di bagian open field, satu bahkan ada di bagian batu. Tembakan karena bagian kiri mungkin membuat BF nanti akan kembali bergerak mengira Aditama masih di bagian kiri, dan baru Thomas akan melakukan tembakan cerdas sekali dari Aditama kali ini. Coba di juga pasang vision dari tim Butterflux, dan kita akan fokus kembali ke fight yang berbeda juga dari Bulls, digempur juga oleh tim Bigetron Ace untuk saat ini, bahkan dibakar juga satu buah area compound di lantai satunya untuk seorang Vix, tapi Vix untungnya ada di bagian berbeda juga, dan dampaknya dari tim Bigetron Ace udah melemparkan juga lemparan nades, lemparan molly juga, dan mereka setupnya juga split 2-2 untuk Bulls, sedangkan dari Bigetron mereka bergerak sebagai unit, mereka bergerak secara satu kesatuan. Tapi dari Bigetron kalau belum menyadari keadaan dari Crystal ini cukup berbahaya, karena udah mulai terlihat satu orang akan tembakan dari seorang Crystal, tapi ternyata Crystal menjaga disiplinnya justru dari Bigetron, dari what? Dari Crystal dapatkan satu dengan 12 kali dan langsung melakukan sebuah end, membuat dari Bulls kali ini 2 melawan 3 tembakan dari bagian depan. Caroline kali ini mencoba untuk bertahan, misalkan 2 orang saja, tapi dari Bigetron Ace juga nggak bisa bergerak bebas karena dari belakang ternyata tembakan lain dari bagian bukit membuat 3 player mereka kali ini cukup kelimpungan di rumah yang mereka miliki. Terus ada tembakan ke arah bagian depan tapi belum memberikan sebuah knock, bahkan seorang Jesse kali ini terbakar. Untungnya masih bisa untuk selamat beberapa waktu. Ada sebuah util ke arah bagian kanan membuat Jesse bergerak ke arah bagian kiri, dan regroup harus segera dilakukan. Healing dilakukan oleh Bebila membuat fight mereka terganggu lagi dan lagi. Di bagian atas sana ternyata kuda terbang yang mengganggu dari bagian high ground. Iya betul, dan juga dampaknya dari seorang Bebita tertangkap juga oleh tim Daisy untuk player terakhir mereka, dan bahkan dari seorang Zessi bergerak di bagian atas juga player selanjutnya, dan tinggal satu lagi untuk misi selanjutnya dari tim Bigetron S. Dilontarkan sebuah nets dari seorang Bebila yang begitu matang, begitu percaya diri dilontarkan, tapi akhirnya Bulls pun rata di Daisy. Join the fight untuk memulangkan player terakhir dari Bulls Chaos. Lagi dan lagi dengan zona yang udah sangat sempit, membuat tembakan-tembakan yang terlalu lama mengundang tim-tim lain yang penasaran. Apabila terbuka, apabila terlihat, tentu tembakan tidak akan dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Daisy pun juga kuda terbang dari tempat yang berbeda. Tapi untuk kasus kuda terbang mereka butuh untuk masuk dalam zona. Ada Daisy di bagian bawah jembatan dan tentu Bigetron yang tadi mereka amati. Ke arah manakah kuda terbang akan berlabuh, karena kedua tidak mudah. Satu punya compound, satu lawannya masih 4 orang. Betul, dan juga nampaknya dari seorang Uchi akan memilih untuk dia bergerak ke bagian sisi sebelah kanan dan akan coba fight kembali untuk bisa melihat lagi ke seorang Bebila, ke player dari timnya juga, dan dari seorang Zota, Kute, masukkan juga di bagian area belakang, belum ada move lebih lanjutan juga, dan dari seorang Baby Candy, Uchi mereka kesulit banget, dan bahkan dengan vehicle explosion game pun ditumbangkan, dan ini dia dari tim Kute, tinggal misalkan 3 punggawa aktif aja yang tersisa. Sayang banget tadi mereka punya Cup RB tidak membawa 2 orang ke arah bagian depan ya untuk bisa melakukan revive jika dibutuhkan. Dari kuda terbang sekarang benar-benar tertutup, tapi Zota ternyata punya apotik berjalan. 26% dia miliki, berarti kuda terbang dengan eliminasi yang mereka dapatkan sekarang akan mulai komit melakukan hit di zona kelima kali ini. Dan dari Bigetron Ace terlihat dekat sekali untuk masuk ke zona berikutnya.
pertama, mereka akan touchdown di zona kelima dengan cukup mudah, Windy. Betul, karena hanya tinggal slightly move in lagi ke area zona, mereka udah mulai touchdown masuk ke bagian play zona juga. Dan dari seorang Jesse yang ditugaskan untuk menjaga lagi POV-nya ke tim kuda terbang untuk saat ini. Dan Babila juga punya misi selanjutnya untuk mengelilingi juga area bagian depan mereka sekali jemput. Dan untuk satu rontok, dua bakal ditumbangkan karena getakan. Ini diberikan dari seorang Devil Dust mendapatkan 2 total confirm point. Eliminasi dipulangkannya 2 tim putih. Kali 3 yang benar-benar tajam digunakan oleh Devil Dust untuk menumbangkan player-player yang ada di bagian jauh sana, itu Daisy dan juga kuda terbang. Kita dari Daisy aja damage, sedangkan kuda terbang harus kehilangan 2 player. Namun begitu Kute masih punya senjata terakhir mereka melakukan healing di bagian luar zona. Sementara ini dia Painan milik Onyx, benar-benar mereka jaga dengan sangat ketat. Walaupun satu orang tertakedown, tapi kali ini terus memberikan pressure. Bahkan Aditama yang tadi membagi vision kepada 2 jalur yang berbeda, sekarang tidak bisa terelakkan dari tembakan digunakan oleh seorang Sope, menumbangkan satu lagi bahkan low HP, dan satu lagi yang di bagian seberang juga tidak terlalu baik. Onyx benar-benar menjaga dengan sangat ketat. Bahkan RBCL yang mau masuk pun juga tumbang di sana. Iya betul, dan juga dapatkan lihat dari Onyx juga dapatkan harus bisa fokus ke 2 sisi yang berbeda, nggak bisa fokus ke tim Aditama karena tim RBCL juga udah mulai mendekati ke bagian compound dari area Pain, dan bahkan Thomas tumbang, Hyuter juga tumbang. Aditama sudah benar-benar dibuat bonyok habis-habisan oleh tim Onyx dan tinggal hanya misalkan Vanilla dan DW tereliminasi juga di hashtag yang ke-11 untuk kali ini. Benar-benar pengikisan terjadi di zona kelima karena semuanya berusaha untuk masuk, sedangkan banyak tim yang udah menjaga dengan sangat kuat. Dan Painan zona kelima, zona keenam menjadi milik Onyx kali ini lagi dan lagi. Benar-benar segar kali ini berhembus ke arah Onyx X, karena ketika mereka pun nanti bisa menguasai zona, tidak banyak yang bisa masuk ke arah bagian mereka. Daisy kali ini mungkin akan menjadi lawan terkuat mereka, sementara Bigetron Ace, Alter Ego Dion dan juga Mor akan tertahan ketika melakukan pergerakan bersama. Dan lihat Daisy, cerdik sekali, 2 orang masih di bagian luar, 2 sudah ke arah bagian compound dan akan menghadapi Onyx dalam waktu yang tidak lama lagi, Windy. Iya, betul banget. Dan juga tadi RBCL coba masuk ke area Pairan pun gugur di hashtag yang ke-9, dan tinggal fokusnya on ke tim Aditama untuk mereka bisa berjuang lagi, membersihkan juga bagian area back lainnya untuk saat ini. Dan dari seorang Kenshin, tim Daisy sudah mengoleksi 4 total poin, eliminasi juga untuk disumbangkan kembali, menambah lagi, mendongkrak lagi poin-poin dari tim Daisy. Dan bagian area sekitar Painan juga sudah mulai penuh dengan tim-tim lainnya. Mor pun udah mulai turun gunung juga. Itu dia tadi gua sebutkan, tapi Mor akan sangat terbuka. 1 didapatkan Kenshin, lagi mendapatkan eliminasinya 5, bahkan kali ini sudah didapatkan. Aina di sana juga terlihat, atau Aisyah terlihat juga. Kemudian the last woman standing dari Mor kali ini bertahan di bagian luar, akan melakukan healing sepertinya. Berarti sudah jelas dari kuda terbang, kemudian dari Mor dan juga dari Bigetron kali ini seperti masih melakukan healing. Ada Devil Dust di bagian belakang, Babila berusaha untuk masuk, dan Linting juga melakukan healing dengan first aid terakhir sepertinya. Alter Ego tumbang, Mor masih punya Kola yang melakukan healing, dan ketika masuk tidak akan mudah sama sekali karena berhadapan dengan 4 Onyx, 4 Daisy. Iya, betul. Dan juga dapatkan dari seorang Babila coba mendongkrak masuk, tapi udah mati juga untuk angle-nya oleh seorang Sophie. Dan juga nampaknya Kate lah yang mendapatkan clear dari tim Bigetron Ace, dan dari tim Onyx juga dapatkan lagi. Dan ini dari tim Daisy udah mulai keluar dari comfort zone-nya mereka, udah semakin terbuka lagi bagian tumbangan 1 tumbang 2 didapatkan oleh tim Onyx, bahkan di channel ketiga kali ini juga oleh seorang Sophie dari tim Onyx. Is it the time untuk Onyx X kali ini? Karena hampir semua aspek sekarang menuju ke arah bagian Onyx untuk mendapatkan winner chicken dinner. Zota sudah tidak bisa bertahan untuk melakukan healing di bagian luar, tinggal Kola yang melakukan healing di bagian atas sana, sementara zona benar-benar dikuasai oleh Onyx. Bahkan 2 player dari Onyx akan langsung merasa maju ke arah bagian depan dengan itu dilemparkan dari Kola, ternyata di bagian jauh mengganggu. Diberikan dari Kola, akhirnya tumbang. Nate kembali lagi menumbangkan Daisy. Daisy hanya menyisakan 1 active player, tentu tidak akan mudah karena Cecil sudah melakukan flank. Benar-benar penguasaan daerah yang sempurna dilakukan oleh Onyx X kali ini. Iya, betul, tapi sudah boleh bangkit 1, tinggal 2 lagi, 4 lawan 2, kuantitas ketinggiannya itu ataupun keunggulannya dimiliki oleh tim Onyx, bahkan terbuka dari bagian sebelah kanan. Limpik yang gitu on point, Cecil mendapatkan 1 lagi dan tinggal 1, dan Onyx langsung lagi juga dengan kode FFP Gaming Mode dicari untuk play attack dari tim Daisy, dicari di mana akhirnya winner chicken dinner didapatkan oleh